Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Puter Pelung Lestari dimanapun Anda berada. Bertemu kembali bersama saya Kang Ridwan di channel Puter Pelung Lestari yang membahas seputar dunia puter pelung, baik itu permasalahannya dan juga solusinya. Di video kali ini saya ingin membahas topik mengenai bisnis puter pelung. Jadi ada sahabat yang pengen berbisnis puter pelung, pengen memulai usaha bisnis puter pelung, tetapi terkendala dengan rasa takut, tetapi terkendala dengan segala keterbatasannya. Ya, bagaimana cara memulainya? Nih, sebuah pepatah mengatakan bisnis yang sukses ini adalah bisnis yang dimulai gitu. Jadi bukan bisnis yang terus-terusan ditanyakan. Ya ini kan kita mau bisnis puter pelung ya, dalam arti kata mau ternak puter pelung gitu. Dari mana mulainya, kapan mulainya, bagaimana permasalahannya. Jadi bukannya seperti itu yang terus-terusan aja ditanyakan gitu. Tapi bisnisnya nggak mulai-mulai. Yang benar ini, ya boleh dikatakan yang benar ya, mulai saja dulu. Beli sepasang burung puter pelung yang dewasa gitu. Ya mulai ternak gitu. Toh nanti di tengah jalan, kalaupun ada kendala, ada permasalahan, itu bagian dari pembelajaran kita gitu. Artinya semua bisnisan, semua pekerjaan akan ada kendalanya, akan ada plus minusnya. Dan kendala itu bukan dijadikan rasa takut, tetapi itu dijadikan sebagai pembelajaran gitu. Untuk kedepannya tidak terulang gitu. Untuk kita menjadikan lebih paham gitu seluk-beluknya. Sebagaimana kita kalau mengambil filosofi bayi, kan bayi manusia ini terlahir tidak ada yang ujug-ujug bisa berjalan, tidak ada yang bisa ujug-ujug berlari gitu kan. Dimulai dari merangkak dulu, lalu lambat laun belajar berjalan gitu kan, terjatuh dulu nih. Bayi aja berani gitu, ketika terjatuh bayi itu kan tidak langsung kapok gitu. Udahlah, kapok, saya nggak mau lagi berjalan. Coba bayangkan bagaimana kalau bayi berjalan gitu, kalau bayi kapok gitu ketika terjatuh dan dia nggak mau lagi belajar berjalan. Masa kita nggak bisa mengambil pelajaran dari bayi gitu? Kita juga harus seperti itu gitu. Jadi di dalam memulai bisnis puter pelung ini, maaf saya tidak menggurui ya, ini kan sharing judulnya. Di video-video saya ini lebih kepada sharing gitu. Sharing itu berbagi kan. Jadi ketika kita mau mengawali bisnis puter pelung, ya sudah, langsung saja terjun gitu. Toh nanti di tengah jalan itu kalau ada, ibarat kata ada perempatan nih, atau ada pertigaan nih, kanan apa kiri ya. Seumpama kita ngambil jalur kiri dan ternyata jalur kiri ini salah, ya kita bisa putar balik gitu. Dan kita jadi tahu gitu, oh iya tadi ke kiri ini jalan yang salah. Ya misalkan kita mau ke Jakarta, ternyata kita malah ambil jalurnya yang ke Purwakarta, misalkan seperti itu di Jalan Tol. Wah gitu. Kita jadi tahu gitu dengan putar balik seperti itu. Walaupun toh dengan kegagalan itu kita mengeluarkan uang yang, ya katakanlah mengeluarkan biaya yang lumayan gitu. Ya anggap saja itu bagian dari belajar gitu, bahwa untuk mendapatkan ilmu itu tidak mudah. Bayangkan sekarang ini bagaimana sarjana-sarjana peternakan gitu kan, atau mereka-mereka yang kuliah itu kan menggelontorkan uangnya tidak sedikit gitu, karena ilmu itu mahal gitu. Ilmu itu bisa didapat dari dunia pendidikan yang formal dan bisa juga didapat dari ini ilmu ya, dari ya seperti ini pengalaman-pengalaman beternak gitu kan. Misalkan kita di dalam berbisnisnya nih, kita nanti akan ketemu orang yang kalau nawar itu sadis gitu kan, udah dikasih harga murah, ditawar lagi, udah ditawar mau deal nih, mau salaman, mau dibayar, malah minta bonus lagi gitu, udah minta bonus, nggak jadi gitu karena uangnya nggak cukup. Nah itu akan mengalami hal seperti itu. Dan kita lambat laun akan bisa membaca karakter orang itu kan, di situ kita akan dilatih kesabaran gitu. Jadi di dalam berbisnis ini ya, saya garis bawahi di bisnis puter pelung ini nanti akan menemukan berbagai kendala, dan juga itu adalah sekaligus menjadi pembelajaran ke kita gitu. Berbeda dengan terus-terusan kalau ditanyakan terus gitu. Nanti kalau misalkan bisnis puter pelung ini, mending yang pijikan dulu atau yang udah dewasa, atau mending berapa ekor dulu, terus bagaimana. Nah ini perlu digarisbawahi juga sahabat. Ada yang ini juga kan, pasti di dalam hati sahabat nih ada yang nanya nih, gimana kalau nanti begitu saya beli burung puter ini ketipu atau segala macam. Ya itu bagian juga dari pembelajaran.
Jangan dikira ketika saya terjun di bisnis puter pelung ini nggak kejebur dulu. Saya juga sama kejebur gitu. Ya katakanlah bahasa kitanya ngalami rugi dulu gitu. Tapi setelah mengalami rugi, kan kita jangan seperti keledai. Jadi jangan sampai terjatuh kepada lubang yang sama gitu. Setelah saya mengalami kerugian, ya saya tidak mengulangi itu semua gitu. Nah, seperti itu. Pepatah mengatakan bisnis yang benar itu adalah bisnis yang dikerjakan, bukan bisnis yang terus-menerus direncanakan, bukan bisnis yang terus-menerus ditanyakan. Dan juga perlu diingat, di dalam bisnis burung puter pelung ini, di dalam ternak burung puter pelung ini, bukan semata-mata saya mah nggak berbakat di dalam dunia ternak. Enggak seperti itu. Siapa sih manusia ini yang berbakat? Termasuk saya sendiri juga ini di dalam beternak burung puter pelung ini nggak ada bakat saya ini. Karena menurut pepatah mengatakan bahwa bakat itu hanya 10% saja gitu. Tidak mendominasi. Sisanya ya itu terjun langsung yang 90%-nya itu gitu. Kita tidak tahu, manusia tidak tahu berbakat atau tidak. Yang penting kita terjun dulu, kita terjun langsung maksudnya. Toh nanti kalaupun ada hambatan di pertengahan jalan, kalaupun nanti ada hambatan di ketika kita memulai, itu akan bisa dijadikan sebagai pengalaman gitu untuk kita lebih sukses lagi ke depannya. Saya rasa yang penting apa yang saya sampaikan ini masuk gitu, kalau ibaratnya apa itu, tapi saya nggak mau menggurui ya, ilmunya masuk, nggak perlu panjang-panjang, nanti kita sambung lagi. Kurang lebihnya silakan di komen di kolom komentar. Dan jangan lupa sahabat, kalau sahabat benar-benar puter pelung mania gitu, pecinta burung puter pelung, jangan lupa di subscribe di sini nih. Dan juga bagi sahabat yang belum bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW yang beragama Islam, silakan bersolawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, sekian dulu. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.